Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ramai sekali ya. Oke, baik teman-teman semuanya, abang-abang, kakak-kakak. Jadi kalau mau jualan bagus, memang sekarang harus masuk ke pasar. Kalau jualan sendiri nggak laku lah sekarang lah ya. Buktinya apa? Saya pengen berdiri, boleh perkenalan Pak? Ini yang punya Shuma ini, boleh berdiri? Nah coba, ya badannya gemuk, saya juga gemuk. Yang punya pasar kurus ya. Jadi yang gemuk pelapaknya sama kami di logistiknya gitu ya. Yang punya pasar sendiri kurus. Artinya apa? Bukalapak memang ingin menggemukkan Bapak Ibu semua gitu. Maksudnya makmur sejahtera. Baik, nah ini soal logistik. Nah, latar belakangnya apa sih? Kenapa orang logistik ngomong di depan Bapak Ibu semuanya gitu ya? Jadi yang pertama adalah, nah kalau dalam bicara ekosistem logistik atau ekosistem e-commerce, ya kita semua kan e-commerce ya, online shop e-commerce. E-commerce tidak ada kurir itu nggak akan bisa. Ya sekarang pegawai bank teller itu pada bingung. Kenapa? Karena bakal diganti sama mesin. Tapi kalau kurir nggak bingung, karena selama pintu Doraemon tidak pernah ada di dunia ini, kurir pasti tetap dibutuhin. Betul ya? Bapak Ibu jualan, kalau nggak ada yang nganterin siapa yang nganterin? Bapak Ibu jualan mau dibayar sama Bukalapak, kalau POD-nya nggak ada siapa yang nganterin? Logistik ya. Oke, jadi logistik, warehousing, kurir, customs juga adalah bagian daripada hal yang sangat penting dalam e-commerce gitu ya. Oke, kemudian jadi abang-abang kakak semuanya, nilai perdagangan logistik atau nilai perdagangan e-commerce di tahun 2020 itu diprediksikan sebesar 130 miliar US dollars. Artinya akan terus tumbuh. Ya. Jadi jualan online itu pilihan yang luar biasa. Jadi 130 miliar. Dan jangan khawatir karena hari ini banyak bermunculan banyak bisnis logistik. Jadi kalau mau jualan online jangan khawatir karena bisnis logistik sudah sangat bermunculan. Ya, memang kami adalah bagian hanya 3,28% dari 100% orang logistik. Karena 3,28% itu hanya bisnis kurir. Nah, bisnis kurir inilah yang memang dibutuhkan para e-commerce. Nah, tentu saja kami menangkap apa saja sebenarnya yang dibutuhkan para UMKM. Apa saja yang dibutuhkan para online seller yang akan kemudian go online, kemudian masuk ke marketplace. Ya, kami menangkap ada 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kecepatan atau percepatan delivery. Ini penting. Jualan abang-abang pelapak semua, kalau nggak cepat POD-nya nggak ada, nggak akan dibayar Bukalapak. Jadi kecepatan. Yang kedua adalah kalau kirimannya ternyata sampainya adalah rusak, sampainya kurang, kosmetiknya dari 5 tinggal 3 gitu ya, itu juga masalah. Jadi kebutuhan yang kedua yang kami tangkap adalah keamanan. Keamanan adalah yang ketiga nyambung adalah insurance atau kemudian garansi atau asuransi. Harus ada asuransi. Ya. Nah, yang keempat yang penting adalah trace and tracking, betul ya? Yang penting adalah trace and tracking. Kalau tidak bisa di-trace, barangnya sudah di mana, pembeli kita nanyain terus sama kita, itu juga percuma. Ya, dan yang terakhir adalah mudah-mudahan UKM-nya Bukalapak bisa juga go internasional gitu ya Mbak Tika. Kalau sekarang baru domestik, ke depan tentu saja 2020 harapannya bisa cross border. Jadi jangan barang dari luar yang ke sini, tapi barang kita yang ke luar negeri. Nah itu ya. Oke. Nah kemudian tentu teman-teman di logistik punya inovasi. Nah mudah-mudahan penjelasan saya itu kemudian bisa meningkatkan kepercayaan diri. Karena rata-rata yang jualan online takutnya kenapa? Ya, takutnya pertama barangnya nggak sampai, barangnya rusak, kemudian malu-maluin, besoknya nggak laku lagi. Nah ya, ini khusus UKM, kebutuhannya 2 yang kami tangkap. Pertama adalah packaging, karena biasanya orang kirim makanan, orang kirim bolu di Medan, orang kirim kopi, ini mudah rusak sekali, sehingga kebutuhannya packaging. Yang kedua adalah pricing. Teman-teman UMKM baru mulai modalnya kecil, butuh price ongkos kirim yang kemudian bisa ditekan. Makanya banyak marketplace termasuk Bukalapak juga kemudian memberikan diskon, kemudian free ongkir dan sebagainya. Nah,
Nah, ini adalah logistik solution yang kemudian teman-teman di logistik itu berikan. Ya, sekarang banyak, ada Tiki, ada Pos, ada JNT, ada Lion Parcel, ada Ninja gitu ya, si cepat dan sebagainya. Nah, pertama adalah ini. Tentu para seller, para pelapak juga malas untuk datang ke counter. Makanya tim logistik berlomba-lomba untuk pick up gratis sampai ke rumah. Nah, yang kedua adalah dropship. Ya, dropship itu memang nggak di pick up, tapi dengan mudah dia datang ke agen-agen yang terdekat, dia tinggal nganter barang tanpa bayar. Ini juga trennya ke sana. Dan teman-teman logistik sudah menyediakan skemanya untuk kemudian barang tinggal nganter, nggak usah bayar, bayar nanti, gitu ya, sama marketplace-nya. Yang ketiga adalah ketersediaan point of sales, gitu ya, ini penting. Teman-teman logistik juga sekarang berlomba-lomba untuk memperbanyak gerai penjualan. Sehingga teman-teman e-commerce seluruh Indonesia, seluruh Sumatera Utara bisa datang kemanapun yang disukai. Nah, ini juga penting teman-teman semuanya. Jadi yang namanya IPI. Kalau para seller itu kemudian sudah punya sistem, itu harus terintegrasi dengan marketplace Bukalapak. Kemudian Bukalapak terintegrasi dengan kemudian logistik. Ini juga memudahkan supaya ketika kirim tidak perlu lagi nulis-nulis alamat, dia sudah terintegrasi. Nah, ini juga logistik sedang menyiapkan ini. Nah, ini penting. Barang akan semakin banyak, kami menangkap peluang barang semakin banyak. Kalau dikerjain sama orang, itu akan banyak misrut. Ya, alamatnya ke Jakarta, nyampenya ke Bandung gitu ya. Nah, itu karena banyak orang yang kemudian bermain di situ. Nah, teman-teman logistik sedang mempersiapkan yang namanya automation. Jadi otomatisasi processing itu akan dibangun di Indonesia. Itu akan dibangun di Indonesia oleh salah satu pemain logistik di Indonesia. Jadi jangan khawatir, sehingga produktivitas proses barang sortir akan lebih cepat, lebih akurat, tidak akan lagi misrut. Nah, kemudian pilihan servis dari yang paling cepat. Saya tahu ternyata Bukalapak juga menyediakan sekarang servis jalur darat ya, untuk barang-barang yang besar. Ini solusi, ya, solusi. Artinya butuh pilihan. Ya, kemudian perluasan jaringan delivery, sekarang berlomba-lomba untuk membuka jaringan delivery ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Nah, ini yang penting, COD. Ke depan pasti membutuhkan COD. Orang nggak mau lagi transfer. Pengennya nerima barang, bisa dilihat dulu, dipilih-pilih, kalau nggak cocok balikin. Kalau cocok baru dibayar. Sekarang COD itu baru pakai uang, bayar cash uang. Kurir-kurir kami repot. Ke depan orang nggak mau lagi bayar pakai uang, kurir bawa kemudian merchant, kemudian gesek. Ke depan nggak mau lagi, orang tinggal klik-klik saja di handphonenya, selesai, barang diterima. Kalau nggak cocok, balikin. Itu juga logistik sedang menyiapkan. Nah, ini yang penting, pasti di Medan banyak durian, betul ya? Bagaimana cara ngirim durian? Durian itu termasuk perishable good, ya, barang-barang hasil pertanian yang mau dikirim. Nah, ini juga masalah kendala. Kenapa nggak bisa dikirim? Termasuk sekarang power bank juga katanya nggak bisa dikirim. Karena itu aturan dangerous good, aturan yang namanya aturan penerbangan. Nah, sehingga logistik juga bisa menyediakan ini. Tadi menggunakan jalur darat. Kemudian proses clearance-nya, proses karantinanya, termasuk sarang burung walet. Mungkin ada yang jualan sarang burung walet. Ini juga proses clearance atau pengurusan karantina yang diurus oleh teman-teman di logistik. Jadi kami menangkap kebutuhan, kemudian kami juga kemudian berinovasi. Teman-teman di logistik juga menyediakan packaging center. Jadi bagi para seller yang kemudian tidak bisa packaging dengan sendirinya, maka logistik juga menyediakan packaging center. Ya, kemudian juga apa? Nah, tadi kalau ada kerusakan, kehilangan, termasuk keterlambatan, itu juga teman-teman logistik menyediakan asuransinya. Bahkan teman-teman logistik sudah menyediakan garansi keterlambatan. Nah, kemudian, nah ini, ya, trace and tracking. Ini juga berlomba-lomba, tidak hanya website, tidak hanya call, tapi juga mobile apps. Itu juga mudah sekali diakses, gitu ya. Jadi mudah sekali diakses untuk kemudian bisa trace and tracing. Nah, sekarang ini sudah ada 3 jasa kurir yang sudah menggunakan mobile devices. Jadi sekarang kalau sudah ada yang pernah nerima barang gitu ya, sekarang kurir nggak pakai bolpen lagi, betul ya? Pakainya tanda tangan di gadget. Ini apa artinya? Artinya sudah real time, POD-nya langsung saat itu juga. Kemudian kalau rumahnya tutup, cekrek foto. Oh, bener rumahnya tutup. Kalau yang menerima bukan orang sebenarnya, di foto orang yang menerima, cekrek. Jadi sangat canggih sekali. Sekarang sudah ada 3 jasa kurir yang menyediakan mobile device. Jadi ini adalah beberapa hal yang kemudian, kami
G-Logistik sediakan untuk teman-teman e-commerce baik kebutuhan sekarang maupun kami sudah lihat kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi jangan khawatir jualan online, ya apalagi di marketplace Bukalapak gitu ya, sudah sangat kemudian dijamin lah ke sana. Kemudian bagaimana pemerintah? Gitu ya. Nah, pemerintah juga jangan khawatir. Pemerintah kemudian berusaha untuk memperkecil cost logistik. Hari ini memang kalau ditanya ongkirnya mahal banget. Kenapa? Karena SMU mahal, surat udara mahal. Ongkos logistik pungli mahal semua. Nah, pemerintah Presiden Jokowi terus-menerus untuk kemudian menekan biaya logistik sehingga nanti dimudahkan. Ya, kemudian juga mempercepat dwelling time. Kalau sekarang di bandara tuh butuh 5 jam Bapak Ibu untuk dwelling time sampai terbang, pemerintah juga terus-menerus menurunkan dwelling time sampai hari ini. Ya, kemudian juga infrastruktur masalah yang namanya komunikasi. Nah, kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan yang namanya roadmap e-commerce. Jadi saking e-commerce ini akan menjadi prospek ekonomi dunia, pemerintah juga menyiapkan sistem e-commerce dan salah satunya adalah sistem logistik nasional. Nah, sekarang terakhir ini penting. Ya, ini pesannya Bukalapak ini penting. Kalau Bapak Ibu yang selama ini sudah jualan online, kemudian yang belum jualan online, kami punya pesan. Ada paling tidak 6 potensi kegagalan. Yang pertama adalah ini, packagingnya nggak bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Karena cuma pakai kardus, mudah bolong, nyampe di sana nggak bagus. Ini juga masalah. Jadi mohon untuk mempersiapkan packaging yang baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini, alamat nggak jelas. Jadi pastikan alamat kalau perlu seperti ini ya, ada petanya gitu ya. Ciri-cirinya depan warung ini jelas sekali. Karena teman-teman kurir itu butuh sekali, apalagi nggak ada nomor telepon. Jadi pastikan alamat lengkap, minta ke pembelinya, kalau perlu ciri-cirinya, gitu ya. Nah, kegagalan yang ketiga adalah ini, ya, deklarasi kiriman tidak clear, ngakunya makanan, ternyata isinya power bank. Ujung-ujungnya dibalikin karena nggak lolos X-ray. Jadi pastikan sesuai dengan isinya, ya pastikan sesuai dengan isinya. Karena ini yang menyebabkan barang dibalikin. Ya kemudian, nah ini, ya ternyata ada dangerous good di dalamnya, ada power bank, ada baterai, dan itu butuh penanganan khusus. Jadi ceritakan kalau isinya itu, karena ini akan jadi masalah ke depan. Kemudian tidak mengasuransikan kiriman. Oke, jadi kalau kiriman kemudian cukup mahal handphone yang di atas 1 juta dan sebagainya, pastikan minta asuransikan. Ya, pastikan minta asuransikan. Ya, walaupun jarang sekali terjadi tapi asuransi itu penting karena murah sekali asuransi. Nah, yang terakhir adalah ini. Ya, kalau nanti sudah COD, biasanya si pembeli itu main-main aja. Beli COD, giliran nyampe barangnya bilangnya saya nggak pesen. Nah ini sering terjadi, jadi pastikan kalau COD ini resiko kegagalan kiriman. Ya, jadi gitu aja, mudah-mudahan berguna. Ya, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.